sisi bahasanya sih saya pernah dengar program MPKM dari Pak Menteri ini, tapi esensi yang di dalamnya belum tahu secara detail. Apa itu MPKM, penerapannya nanti bagaimana, syarat-syaratnya apa aja, siapa saja yang terlibat, itu saya belum tahu. Hanya sekedar info aja secara global mengenai program MPKM. Kita sudah menerapkan istilahnya menerima mahasiswa magang dari segala macam universitas, SMK, bahkan SMA. Jadi sudah berjalan di perusahaan kami. Nah, rata-rata teman-teman yang dari SMK, STM itu saat kami diberikan request untuk menerima mahasiswa magang, kami akan menerima mahasiswa tersebut dan kita tempatkan di tempat-tempat yang di masing-masing divisi yang ada di perusahaan. Contohnya kita punya divisi produksi yang tadi sempat dilihat di bawah. Teman-teman kita ajarkan di satu divisi itu apa divisi produksi itu, mulai dari perakitan, prosesan produk dari raw material sampai barang jadi, hingga packaging sampai delivery di satu divisi. Kemudian ada satu divisi lain, divisi jasa konsultasi. Itu ada salah satunya yang kemarin kita diperbantukan dari teman-teman Untak, survei untuk pendataan lampu. Itu kan ilmunya adalah ilmu survei. Jadi ada divisi konsultan. Kita ada 3 divisi. Satu lagi divisi kontraktor. Divisi kontraktor ini teman-teman yang misalkan ada magang dari luar, itu kita ajarkan bagaimana proses konstruksi pembangunan. Nah, misalkan kita mengadakan bangunan instalasi jaringan di sebuah rumah sakit atau instalasi jaringan di suatu kantor daerah, itu kita ajak untuk di lapangan. Itu sudah terjadi. Dari kami sudah terjadi dan sifatnya insidentil. Insidentil maksudnya jika kami sebenarnya sudah ada beberapa pekerjaan yang running. Jika sewaktu-waktu ada teman-teman atau universitas yang ingin memperbantukan mahasiswa yang untuk magang, ya kami sudah punya tempatnya di perusahaan, tinggal ditempatkan di divisi apa. Kalau value pastinya ada ya, pastinya ada karena plus kurang lebih mahasiswa kan membantu pekerjaan yang ada di perusahaan pastinya itu. Nah, apalagi yang berkaitan dengan survei, di mana kita misalkan kapasitas kita di perusahaan hanya 10 orang, kemudian ada dibantu teman-teman dari universitas 20 orang. Nah, itu dari sisi waktu kita terbantu. Dari sisi waktu kita terbantu, dan dari sisi soft skill saya bilang teman-teman dari kami juga punya tambahan skill untuk mengajar. Yang dari awalnya mereka hanya bisa di lapangan fight sendiri. Nah, ini ada tanggung jawab 20 mahasiswa. Bagaimana mereka bisa memahami pekerjaan kami. Nah, itu teman-teman dari kami juga punya wah, akhirnya bisa ngajar mahasiswa, punya soft skill tambahan itu. Jadi ada kontribusi untuk perusahaan dari sisi pekerjaan dan kontribusi dari sisi manajemen sumber daya manusia. Bagus Pak. Jadi feedbacknya 2 arah. Kami juga bisa memberikan ilmu tambahan di mahasiswa memberikan effort tenaga untuk pekerjaan kita. Dari 2 arah.
Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahma. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 Fakultas Hukum Unpad Surabaya yang sekarang juga merupakan mahasiswa studi independen Better World Academy Campaign.com dari PT Unito Kopo Indonesia. Kebijakan MBKM adalah bagaimana pemerintah memberikan saya sebagai mahasiswa itu kesempatan belajar di luar kampus, kesempatan belajar untuk mengeksplor apa sih bakat-bakat saya di luar dari Fakultas Hukum, apa sih mungkin hal-hal baru yang bisa saya pelajari di luar Fakultas Hukum. Persiapannya mungkin yang pertama pasti keinginan, karena persiapan mental itu penting banget. Karena saya ngira dulu, saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya bersaing, tapi ternyata setelah saya melihat diri saya sendiri, saya bisa nih kayaknya. Terus setelah itu CV, udah pasti CV, mungkin itu yang harus dikembangkan lagi ke teman-teman yang lain, gimana sih cara bikin CV yang baik, gimana sih cara bikin CV yang bisa diterima sama perusahaan-perusahaan, mungkin itu yang jadi note banget. Terus setelah itu balik lagi ke mungkin research dari perusahaan-perusahaan yang mau diikutin gitu. Karena setiap perusahaan pasti punya karakteristik yang berbeda. Dampaknya sangat besar sekali, saya punya banyak sekali teman. Bukan cuma teman aja, tapi saya punya banyak sekali ilmu baru. Saya kenal banyak sekali NGO baru karena saya sangat passion sekali di bidang gender dan juga studi gender. Jadi saya sangat punya banyak kenalan nih di bidang studi gender, punya banyak kenalan teman lain di bidang di sama ataupun bidang lingkungan, bidang kampanye-kampanye sosial yang lainnya gitu. Oke, Kontak testimoninya mungkin ayo dong kita sama-sama belajar gitu, kita sama-sama mau buat ikut program MSIB. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat, banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapat. Mungkin itu kelihatan klise dan juga mungkin kelihatan ribet dan juga menakutkan pasti ya. Kita keluar ke dunia baru, kita keluar ke perusahaan baru, tapi it's okay, kita sama-sama belajar karena pasti dari fakultas mendukung, dari universitas pasti sangat mendukung gitu. Jadi ayo kita ramaikan program MSIB supaya kitanya berkembang, universitas berkembang, fakultas juga berkembang. Tetap bisa. nama saya Dodi Krisnawan, saya dari Fakultas Teknik, jabatan saya adalah Teknik, Program Studi Informatika. DKM adalah program baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan salah satu program untuk mendukung kampus belajar secara mandiri dan secara merdeka. Jadi mahasiswa ini diarahkan untuk belajar mandiri dan ditujukan supaya mahasiswa ini merasa bahwa dia itu nanti setelah lulus akan terjun langsung ke dunia industri. MBKM adalah, sepengetahuan saya adalah seperti magang, terus pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa terlebih dahulu menginfokan kepada prodi supaya prodi tahu bahwa mahasiswa ini masuk MBKM yang mana. Jadi kita harus mengetahui mahasiswa mana saja dari angkatan berapa, karena kita akan membuatkan surat pengantar ke fakultas supaya nanti dari fakultas dibuatkan surat pengantar juga kepada mahasiswa untuk pendaftaran dia MBKM-nya. MBKM sangat bermanfaat karena kita tahu bahwa mahasiswa ini akan diarahkan ke bidangnya masing-masing. Jadi mahasiswa ini nanti mempunyai skill dan dia bisa menerapkan skillnya di dunia industri maupun dunia kerja yang nyata. Jadi magang ini adalah, MBKM adalah program baru bagi universitas dan hal ini merupakan suatu terobosan dari Mendikbud supaya mahasiswa didorong untuk mempunyai skill dan tidak hanya kuliah di luar universitas saja. Jadi mahasiswa ini nanti lulusnya bisa langsung terjun ke dunia industri. Terima kasih. Unpad bisa. Nama saya Maula Nafi, saya adalah dosen dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Unpad Surabaya.
MBKM Mereka Belajar Kampus Merdeka adalah suatu kebijakan di mana memberikan hak belajar kepada mahasiswa 3 semester di luar kampus dengan berbagai macam dan bentuk kegiatan pembelajaran. Di Teknik Mesin Untak Surabaya, terutama di semester Gasel 2021-2022, sudah mengimplementasikan 4 bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pertukaran mahasiswa, kita bermitra dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lalu yang kedua adalah proyek atau studi independen, di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan berbasis kompetisi-kompetisi, yaitu contohnya adalah membuat kapal untuk kompetisi kapal cepat tak berawak. Lalu yang ketiga, mahasiswa melakukan magang dengan mitra ada di PT Bioli Lestari di Surabaya yang bergerak di bidang machining dan pengecoran. Yang keempat adalah riset, di mana mahasiswa seperti magang atau melakukan penelitian dengan pusat studi yang ada di Untak Surabaya, di bawah naungan LPPM Untak Surabaya. Di semester Gasel 2021-2022 ini ada 4 orang mahasiswa yang magang selama 3 bulan minimal, yaitu 14 minggu mulai dari bulan September sampai dengan Desember 2021, dan akan berakhir di kemarin minggu lalu di 20 Desember 2021. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, di mana keempat mahasiswa ini mereka saling bergantian, juga sempat ikut shift malam di proses machining, memegang alat, dan juga ada di warehouse untuk sorting dan packaging barang-barang. Sehingga untuk mata kuliah terutama di proses produksi itu sangat benar-benar mengena. CNC, proses produksi benar-benar mengena. Yang jelas dengan adanya magang, terutama untuk MBKM secara umum, dengan adanya salah satu programnya magang, itu merupakan salah satu solusi dari sebelumnya ada yang namanya kerja praktek, di mana mahasiswa hanya 1,5 bulan atau 1 bulan kerja praktek di perusahaan, lalu kembali dengan saya rasa hasilnya yang minimal. Dengan adanya magang ini, kita benar-benar atur apa yang akan didapat oleh mahasiswa dengan bekerja sama, dengan berdiskusi dengan mitra. Lalu setelah itu mahasiswa bisa mendapatkan ilmu dan bisa dikonversi menjadi minimal 10 atau maksimal 20 SKS. Itu yang merupakan hal yang paling penting di kegiatan ini. Kegiatan magang mudah-mudahan ke depannya dari Untak Surabaya atau secara khusus di Teknik Mesin Untak Surabaya bisa memberikan mitra-mitra yang lain yang lebih bervariasi, sehingga mahasiswa bisa memilih tempat magangnya di mana sesuai dengan minat dan bakat serta bidang keahliannya. Bisa